Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kita akan berdoa. Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami Bapa datang anak-anak-Mu Bapa tempat ini untuk memuji, membesarkan dan muliakan nama-Mu Bapa. Kiranya memberkati kami satu persatu Bapa, baik Tuhan Yesus yang belum hadir di tempat ini, baik ada dalam perjalanan, Tuhan Yesus lindungi sertai, tibakan di tempat ini dengan keadaan selamat, tidak kekurangan satu apapun Bapa. Bagi yang mempunyai beban berat Bapa, kiranya pulang membawa kelegaan. Baik Tuhan Yesus yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan Bapa. Mempunyai permasalahan Bapa, kiranya pulang Bapa. Oh Tuhan Yesus membawa kelegaan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa yang memberkati pelayan-pelayan-Mu yang ada, kiranya memberkati kami satu persatu Bapa, untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini dengan nama yang heran, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kita akan muliakan nama Tuhan bersama malaikat di surga. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyembah nama Tuhan. Bersama malaikat di surga,
nama Tuhan. Kita yang hadir pada saat hari ini siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Bersuka, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk duduk. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan yang pertama, ada persembahan dari remaja pemuda. Saya persilakan untuk kur kaum remaja pemuda untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan.
Puji nama Tuhan. Persembahan dari remaja pemuda. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saya persilakan bagi yang bertugas untuk maju ke depan. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, 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 haleluya, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Glory, glory, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, terpuji namanya. Ku mau iring Dia selalu sampai akhir hidupku. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan sepenuh dari firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
bila hati terasa berat, tak seorang pun peduli bebanku, ku hanya Yesus. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Haleluya. Sujud di hadapannya, bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia mengubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Haleluya, 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 haleluya. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sungguh luar biasa bagi kami, sungguh dahsyat, sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Pemeliharaan, pertolongan, penyertaan, berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari damai sejahtera-Mu mengawali dalam perjalanan kami, memungkinkan kami kembali pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami datang dapat menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan, karena kami tahu itulah tujuan Tuhan menciptakan kami, membuat kami sebagai umat-Mu, dan Kau telah memilih kami, menyelamatkan kami untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami siapkan hidup kami untuk menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, mempersiapkan kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Sucikan hati pikiran kami, agar kami Tuhan berpusat hanya kepadamu, membuka hati untuk firman Allah, sehingga firman Allah boleh termeterai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami.
tuntunan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan ruangan dan sekitar ruangan, tidak satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon kiranya urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman-Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik. Kalau kita ada sampai hari ini, kita sangat mengakui bahwa itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dan luar biasa, ya, yang dari hari ke hari tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, selalu memperhatikan kita dan selalu memenuhi segala apa yang kita perlukan dan butuhkan. Apabila kita berseru, berharap, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Yang mari kita bersama-sama akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 91 ayat yang kelima, bagian yang kelima. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat ini. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-15. Sudah ketemu semua? Kita baca dengan suara yang keras, suara yang lantang, dengan iman, karena firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Tuhan akan melaksanakan tugasnya bagi kita yang menerima dan percaya. Sudah ketemu semua? Haleluya. 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, ia akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa kok berkisar dalam ayat ini terus? Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba ya terserah Tuhan. Saya suruh apa oleh Tuhan, menyampaikan apa oleh Tuhan. Saudara, aku kasih dalam Yesus Kristus, tentu ada maksud dan rencana Tuhan bagi saya dan saudaranya di pagi hari ini. Dalam firman Tuhan tadi, bila ia berseru kepadaku. Jadi di sini kata bila di sini tidak ada tekanan, tidak ada yaitu paksaan. Ya, jadi di sini terserah kamu berseru kepada Tuhan atau tidak. Kamu percaya kepada Tuhan apa tidak? Saudara, apabila ia berseru, saya dan saudara berseru kepadaku. Di sini kita akan bahas lagi di mana dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, yaitu Elohim dan Adonia. Tuhan pencipta, Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau kita simpulkan bahwa ia Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha Adil. Itulah yang disebut ku di sini. Dan kembali saudara, kalau kita berseru kepada Tuhan, apa yang kita dapat? Kita mendapat jawaban. Amin. Kita mendapat penyertaan dari Tuhan. Kita mendapatkan apa, saudara? Kita akan dilepaskan, dibebaskan, diluputkan dari segala masalah hidup kita. Yang terakhir, saudara, akan diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus dikatakan di sini berseru. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Berseru seperti apa? Saudara, berseru seperti apa? Seperti ayat ini, saudara. Ya, berseru seperti ayat yang kita akan baca dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Jadi seperti ini yang harus kita serukan kepada Tuhan.
Saya baca 35, saudara membaca 36 sampai selesai. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada orang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Haleluya, haleluya. Berseru seperti ayat yang kita baca tadi. Dalam ayat tadi dikatakan bahwa Yesus sedang berjalan, dia mau masuki kota Yeriko, saudara. Ya, kota Yeriko. Saya tidak akan bahas tentang Yeriko ini, saudara. Saudara tahu bahwa Yeriko ini adalah kota pertama yang harus dirobohkan, dihancurkan oleh Yosua bersama bangsa pilihan Allah untuk dapat dia memiliki tanah Kanaan. Dikatakan bahwa yaitu di dekat Yeriko, di mana di situ ada seseorang yang bernama siapa? Disebut namanya di sini. Kalau sudah ingin tahu, Matius pasal 20 ya ayat 29 34, Markus pasal 10 ayat 45 sampai 52. Di situ saudara akan tahu siapa nama orang ini. Siapa yang tahu? Siapa? Bartimeus, saudara. Disebut namanya dalam ayat tidak disebut, tapi kitab lain menyebut namanya Bartimeus. Lantas yang kedua buta, yang ketiga pengemis. Berarti Bartimeus ini orang yang kaya, orang yang miskin, sudah buta, mengemis, miskin. Inilah Bartimeus. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, bahwa orang yang seperti ini kira-kira saudaraku kasih mereka akan dianggap oleh orang lain, diperhatikan. Jadi Bartimeus ini sudah buta dan pengemis. Ya, berarti di mana Bartimeus ini tidak ada orang yang memperhitungkannya. Orang ini tentu direndahkan, disepelekan, tidak dianggap. Ya, inilah keadaan Bartimeus, saudara. Aku kasih dalam Kristus. Mungkin kita pernah mengalami seperti ini, tidak dianggap. Ya, direndahkan, disepelekan, diremehkan dan seterusnya. Siapa yang pernah saudara dihina, diremehkan? Saudaraku kasih, ya, ngomong di hadapan saudara, langsung di hadapan saudara, siapa yang sudah diremehkan, direndahkan, ya, dihina, langsung di hadapan saudara? Tolong angkat tangan, angkat tangan. Tidak ada. Apa waktu-waktu direndahkan ngomong apa, Bu?
ikut Yesus, ya. Ya, iya, jadi ini tadi dihinanya karena ikut Yesus. Tapi saudara, saya bukan seperti itu. Kamu itu ndak ada potongan, ndak ada skill, ndak pantas di hadapan saya. Saya pernah mengalami itu, saudara. Apa kira-kira saudara gimana? Di hadapan saudara langsung itu duduk di kursi. Kamu ndak pantas, ndak cocok, ndak punya skill, ndak punya potongan. Nggak tahu potongan saya itu potongan berapa, sudah 45 atau 2000. Saya akui saudara pada waktu digitukan itu, saya saya akui memang saya enggak ada skill, enggak ada potongan seorang pemimpin. Makanya saya bilang, saya bukan pemimpin, saya ini pelayan. Jadi saya cocoknya pelayan. Jadi kalau pelayan diseneni sama juragan, dilolokno, ya pantas saudara. Nah, Bartimius dianggap seperti itu, dan saya pernah ngalami seperti itu. Saya bilang, puji Tuhan, haleluya. Kalau saudara gimana? Ya, nah saudara kasih, kami pernah mengalami seperti ini, dan kita lihat saudara kasih. Nah, pada saat hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Atas kebaikannya, pemeliharaannya, pertolongan, perlindungan dari minggu sampai hari ini, saudara. Kita boleh menikmati, ya, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, kita bersyukur. Tetapi apabila saudara menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan dalam satu minggu ini, saudara, banyak problem, masalah, silih berganti, sepertinya gelap, sepertinya buruk, saudara. Seakan saudara tidak mampu untuk menghadapinya, bahkan untuk menceritakannya. Sampai apa? Sampai beratnya beban itu, masalah itu, silih berganti menimpa hidup kita. Saya tidak tahu, saudara. Ya, yang saya tahu Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu hebat, saudara. Nah, saudara kasih, untuk itu mari kita belajar pada saat ini, saudara, ya, kepada firman Allah ini. Jadi saudara kasih, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, jalan satu-satunya saudara kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, yaitu kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang kita baca tadi. Di sini tadi dijelaskan bahwa namanya siapa? Dia seorang yang bukan kaya, buta dan karena kalau dia miskin berarti dia tidak punya apa-apa. Dikatakan dia pengemis. Dia tidak diceritakan berapa tahun, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, saudara. Dia buta dan miskin, saudara. Ya, dia mengalami penderitaan yang hal-hal yang buruk seperti ini. Tadi saya katakan mungkin dia dihina, ya, tidak dianggap, direndahkan, tersisihkan, saudara. Ya, dan masih banyak lagi. Saudara kasih dalam Kristus, mungkin saudara kasih dalam ini kalau boleh saya katakan bahwa Bartimius ini dia mengalami hidup yaitu titik yang paling bawah, titik paling bawah. Kalau sudah titik nol, garis nol, saudara, tidak punya pengharapan lagi, tidak punya pengharapan. Apa yang diharapkan, saudara, karena dia buta.
Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan singkat di sini. Yang pertama, Bartimius ini memiliki namanya percaya. Kepercayaan, saudara. Dan kepercaya itu mengubah kemustahilan menjadi kenyataan. Amin. Saya yakin semua percaya Yesus. Saya yakin semua percaya Yesus. Jadi percaya Yesus itu mengubah kemustahilan akan menjadi kenyataan dalam hidup. Apa di dalam ayat tadi dikatakan? Mereka mendengar. Apa yang didengar, saudara? Ada orang sedang berjalan rame-rame rombongan. Dia buta, tidak bisa melihat siapa yang sedang berjalan itu. Makanya dia bertanya, ingin tahu siapa yang sedang berjalan lewat itu, rame-rame itu. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan, ya, dia mendengar. Jadi dia bertanya, apa itu? Apa itu? Mengapa dia bertanya apa itu? Karena dia tidak bisa melihat, saudara. Ya, apa itu? Jawab orang banyak, apa, saudara? Yesus orang Nazaret lewat. Apa itu Yesus orang Nazaret lewat? Ya, itu jawaban dari orang banyak. Termasuk murid-murid Yesus juga mengatakan ini adalah rombongan Yesus orang Nazaret. Tetapi anehnya, saudara, pada waktu dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret, yang diserukan apa? Kok aneh, saudara? Yang dia dengar Yesus orang Nazaret, tapi pada waktu dia berseru Yesus anak, beda, saudara. Nah, disinilah, saudara, yang perlu kita harus belajar. Belajar, saudara. Jadi di sini, saudara kasih, kita lihat di sini, dari mendengar timbullah iman, percaya. Mendengar firman dan timbullah percaya. Bangkitlah imannya, bangkitlah percayanya, sehingga dia berseru. Berserunya bukan kepada dewa, berserunya bukan kepada rasul, kepada nabi, tetapi kepada, dikatakan, Yesus anak Daud. Yesus anak Daud, saudara. Nah, mari kita bahas bersama-sama dua kata ini. Jadi murid-murid menyebut Yesus orang Nazaret, tetapi orang buta ini dia berseru, ya, dia berseru Yesus anak Daud, saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus, ini perlu pemahaman dalam hidup kita. Saudara banyak mendengar firman Tuhan. Firman itu membawa harusnya iman saudara itu menjadi bertumbuh, menjadi kuat. Ya, bukan iman yang lokroyo, luntur hancur, tetapi bertambah karena mendengar firman Tuhan. Nah, saudara kasih, mengapa murid-murid orang banyak mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret? Saudara baca dalam Matius pasal 2 ayat 23. Setelah Yesus mengungsi, ya, Yesus waktu itu lahir karena Herodes mau membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, karena dia niatnya untuk membunuh Yesus tidak tersampaikan, maka malaikat masih tahu kepada Maria dan Yusuf supaya dia ngungsi. Nah, saudara, ini perlu pelajaran bagi kita. Kalau sudah tahu bahaya, ya ndelio. Haleluya. Tahu itu bahaya, itu ono bom, ya terus jalan. Amin.
Kalau itu mencelakakan, sudah kadang-kadang kita bilang koyok iman, kita punya iman, kita percaya, ndak apa-apa. Ya ono bom kepidak meledos, teman saudara. Jangan mencobai Tuhan kalau itu sudah bahaya. Yesus pun mengungsi saudara. Sampai dikatakan Herodes mati, baru dia kembali. Setelah dia kembali dari Mesir, dia datang ke suatu kota yang namanya Nazaret. Nazaret itu suatu nubuatan daripada Nabi. Dari Nazaret akan datang Nabi ini, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi-Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Itu secara umum orang Nazaret. Saudara, makanya murid-murid juga mengatakan Yesus orang Nazaret, tetapi Bartimius tidak, saudara. Dikatakan bahwa Yesus anak Daud, dia berselis anak Daud, saudara. Ya, Yesus anak Daud. Sebutan ini adalah sebutan yang istimewa. Istimewa, saudara. Mengacu kepada apa? Mengacu kepada datangnya nubuat yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, ya, yaitu nubuat bahwa datangnya yaitu seorang yang akan memerintah kerajaan Daud. Ini merupakan satu gelar Mesias atau Kristus. Sudah baca Yohanes pasal 7 ayat yang ke-42, kita baca saja. Coba. Yohanes pasal 7 ayat 42. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia. 42 ya. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari, kita baca bersama-sama saja. 2, 3. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Nah, saudara, inilah mengapa Bartimius berseru Yesus anak Daud. Berarti dia tahu, mengetahui, mengenal dengan benar, mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah Gimana, saudara? Banyak orang-orang Kristen seperti murid-murid Yesus, sekedar tahu, sekedar mengerti tentang Yesus, tapi mereka tidak dapat memahami dan mengerti siapakah Yesus sesungguhnya. Maksudnya anak Daud di sini adalah merupakan gelar Mesias atau Kristus. Itulah makanya Bartimius dia menyebut, dia berseru kepada Yesus anak Daud. Berarti dia menyebut Yesus itu adalah Mesias. Beda jauh. Banyak orang-orang yang sudah puluhan tahun, tetapi mereka tidak tahu dengan pasti dan mengenal dengan benar bahwa Yesus itu Mesias, artinya Kristus. Ya, dalam perjanjian baru dia adalah Yesus, juru selamat. Dia adalah Tuhan. Haleluya. Apakah pemahaman saudara selama ini seperti murid-murid? Jadi saudara Bartimius yang buta secara jasmani tetapi melek secara rohani. Dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tapi dia mendengar siapa Yesus di sini. Banyak orang-orang Kristen jemaat Tuhan kebalikannya seperti murid-murid. Makanya pada waktu Bartimius berseru Yesus anak Daud, dia berseru, dibentak, diam.
Seperti itu, saudara. Dia berseru, Yesus anak Daud, dia adalah Mesias, diam. Rupanya saudaraku kasih, untuk percaya kepada Yesus, ya perlu dibentak-bentak ya. Itu proses bagi saudara. Jadi untuk percaya ada ujian, diuji. Percaya iman diuji dengan apa? Dengan api dibakar, supaya saudara jadi murni. Jadi orang Kristen menghadapi masalah, kesulitan, kesukaran, direndahkan, diolok, dihina, dicaci maki, mengalami suatu yang problem yang silih berganti, satu belum selesai, satu lagi. Itu seperti masa yang gelap, sedang diproses iman saudara. Haleluya. Supaya saudara dimurnikan. Benar-benarkah percaya Yesus apa enggak? Benar-benarkah ngikut Yesus? Tujuan ikut Yesus itu percaya Tuhan, atau yaitu hanya hal yang lain? Saudara dibentak-bentak ini Bartimius, tapi begitu dibentak, semakin keras dia berseru kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara berseru ini, berdoa dengan suara keras berarti. Karena kita mau datang ke gereja mau berdoa, itu apa sih nang gereja? Golek apa nang gereja? Sembayang tok. Nek gak nyambut gawe, ya gak oleh duit, ya sapa mau bayar saudara. Ya, ada gitu, ada orang-orang yang seperti itu mencela kita. Ono apa sih? Oleh apa sih? Tapi di sini tidak ada, saudara. Di dunia banyak. Sini dunia enggak, saudara? Kok sepi? Saudara kalau melakukan hal itu mulai hari ini berhenti. Berarti saudara tidak mengenal, tidak tahu dengan pasti dan mengenal dengan benar Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Dia adalah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang heran dan ajaib, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Saudara, selanjutnya yang kedua singkat saja. Tadi dikatakan berseru. Dia mendengar Yesus orang Nazaret, tapi dia percaya bahwa Yesus itu Mesias. Selanjutnya dia berseru. Berseru ini adalah berdoa. Berdoa hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, ya, berdoa, ya, kepada Tuhan. Dia berdoa, dia berseru bukan kepada manusia, kepada dunia, tetapi dia berseru kepada Mesias. Karena dia tahu dengan pasti dan mengenal dengan benar, saudara, ya, bahwa doanya akan dijawab oleh Tuhan. Seperti Mazmur pasal 91 ayat 15, ia berseru kepadaku maka akan dijawab doanya. Amin. Saudara, doa apa Bartimius bukannya dijawab, bukannya didengar, tapi dijawab oleh Tuhan. Saudara, ya. Karena apa saudara? Mesias sebagai sumber segala sesuatu. Mengapa dia berseru kepada Tuhan? Dan isinya berseru apa? Belas kasihan, kasihanilah aku Tuhan. Mohon belas kasihan dari Tuhan, bukan dari manusia. Mohon belas kasihan bukan dari gereja, tapi mohon belas kasihan dari Mesias, dari Tuhan. Kasihanilah aku. Mengapa? Dia berseru terus menerus, sebab yaitu Mesias ke sumbernya yang mengalir tidak habis-habisnya kuasanya, mujizatnya, pertolongannya terus menerus. Bahkan di dalam pengobatan selalu baru mengalir dan mengalir. Haleluya, saudara. Ya, itulah Yesus, saudara. Satu contoh mengapa Bartimius ini mohon belas kasihan. Pertolongan Tuhan itu atas belas kasihan Tuhan. Saudara baca, ya, mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan saudara baca ya. Di antaranya saya bacakan saja di dalam Matius pasal 9 ayat 35. Ya,
Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pada waktu melihat, yaitu orang 3 hari 3 malam datang kepada Yesus, yaitu tergeraklah belas kasihan, sehingga Tuhan memberi makan orang itu. Amin. Pemuda Nain sudah mati, dibawa ke pemakaman, ketemu dengan Yesus. Yesus melihat seorang ibu yang sedang menangis. Menangis itu bahasa doa, saudara. Dan Yesus melihat, jatuhlah belas kasihan kepada yaitu ibu ini, maka anaknya dibangkitkannya. Saudara, kuasa Tuhan luar biasa, saudara. Ya, saudara. Jadi masih banyak lagi mengenai belas kasihan. Makanya saudara kasih, Bartimeus meskipun dia buta, tapi dia mendengar, dia percaya dengan pasti dan mengenal dengan benar siapa Yesus itu. Dia minta belas kasihan dari Yesus. Belas kasihan itu cinta kasih Kristus ini yang selalu mengalir dan mengalir, bahkan melimpah. Dia minta belas kasihan dari yaitu Tuhan Yesus. Dengan dia minta belas kasihan, kasihanilah kami, kasihanlah kami. Tuhan mendengar. Amin. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Ya, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Dalam ayat yang ke-40 berapa? Kita kembali kepada Injil Lukas lagi. Tuhan bukannya mendengar, tapi Tuhan menjawab. Ya. Pasal 18 ayat yang ke-41. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Luar biasa. Tadi dikatakan Yesus, ya, anak Daud, dia Mesias. Yang kedua, Tuhan. Dia tahu bahwa Mesias itu adalah Elohim, Adonai. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Saudara, dia katakan apa? Supaya aku dapat melihat. Luar biasa, saudara. Mengapa Bartimeus ini mengatakan bahwa Yesus anak Daud? Dia katakan dia Tuhan karena dia tahu dengan pasti, bukan kata orang. Ya, bukan kata orang, bukan cerita orang. Dan dia mengenal dengan benar, meskipun dia tidak melihat bahwa dia adalah Mesias dan Mesias itu Tuhan. Saudaraku kasih, saat hari ini pagi ini Tuhan juga mengajukan pertanyaan bagi saudara. Sudah mendengar doa saudara, sekarang Tuhan mau menjawab doa saudara. Tapi dengan menjawabnya itu Tuhan memberikan tawaran. Apa yang kau inginkan saat ini, Jemaat GBD Hosana Kali Putih? Supaya Tuhan berbuat dalam hidup saudara. Apa yang sudah perlukan hari ini, Tuhan mau berbuat kepada saudara. Tidak banyak, cuma satu, saudara. Pengemis ini, Bartimeus ini buta. Berarti punya apa? Dia perlu apa? Perlu rumah, betul? Perlu apa lagi? Perlu uang, perlu pangan, ya kan? Perlu pakaian, dan perlu banyak keperluan. Dari keperluan-keperluan ini, Bartimeus tidak mau tahu. Ada yang paling penting dalam keperluan, paling utama dalam keperluan, yaitu saudara punya banyak keperluan mungkin saat ini. Tapi Tuhan mengajukan satu. Saat ini pergumulan saudara yang belum pernah terjawab, belum dijawab oleh Tuhan. Ada masalah saudara, banyak masalah. Tetapi saudara, Allah ingin, apa yang menjadi keperluanmu, Tuhan akan berikan dalam hidup saudara pagi hari ini. Ini jawaban Tuhan. Tuhan menjawab, tapi saudara mengutarakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah kebutuhan kami yang urgent. Ini yang paling utama, keperluan kami, kebutuhan kami. Saudara, Bartimeus tadi bilang supaya aku dapat melihat. Dia sebut Tuhan.
Bukan lagi dia sebut yaitu Mesias Kristus Yesus, tapi dia katakan Tuhan. Dia mengetahui dengan pasti, tahu dengan mengenal dengan benar bahwa Yesus itu Tuhan, berkuasa menjadikan segala sesuatu tidak ada menjadi ada. Ini saudara, sekarang saudara nanti berdoa masing-masing keperluan saudara. Tuhan mencanya satu saudara. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, inilah luar biasanya. Makanya Ibrani pasal 1 ayat yang pasal 11 ayat 1 dikatakan iman adalah yaitu dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah mengharapkan apa hari ini? Rupanya berarti mengharapkan dia bisa melihat. Kita datang dengan iman dan apa yang diharapkan terjadilah hari itu. Demikian pula saudara hari apa yang saudara harap. Makanya sering katakan saudara datang ke gereja dengan iman. Sudah punya masalah, punya ini, percaya. Setelah datang berharap bahwa iman saudara terjadi dalam hidup saudara. Kalau itu saudara tidak ada dalam, saudara akan terima apa-apa. Terima apa-apa saudara. Nah, saudara aku kasih di sini. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Banyak kebutuhan, tetapi hanya satu yang dia minta, supaya dia dapat melihat. Aku kasih dalam diskusi saya tutup dengan satu kesaksian. Saudara pernah mengalami, saudara yaitu mengalami krisis-krisis atau mengalami kehidupan yaitu sampai yaitu garis titik bawah. Sebelum saya sudah mengenal Tuhan saja. Tahun 1984. Waktu itu lahirlah Theophilus. 1 Desember, hari Jumat 1 Desember. Ya. Itu 84, berarti 84 akhir. Berarti 39 tahun yang lalu. Ya, memang pada waktu itu kami periksa ke bidan, ada sesuatu dalam kandungan. Ya mungkin waktu melahirkan itu istri saya tidak tahu gimana, tapi saya bisa ingat ada bidan katakan nanti kalau mau lahir cepat datang ke rumah sakit atau ke bidan. Itu pesannya. Tak tahu waktu itu saya kebaktian di Tumapel. Saya berangkat naik sepeda. Sepeda motor saudara, sepeda perang. Saudara aku kasih saya tidak tahu. Nanti saya pulang anak sudah lahir. Tapi hari-hari ketinggalan. Sudah kasih, sudah tahu bahwa itu adalah suatu hal yang krisis dan ya jarang yang bisa tertolong. Saya lari ke Kebon Agung Bidan menolak, ke Delanggu ditolak. Keadaan gerimis saudara, dulu saya jalan kaki ke jalan sana, terus naik mobil, pulang lagi, semua ditolak. Setelah itu saudara, saya jalan lagi, ternyata sekretaris desa di depan itu, Pak Ali ada apa kok wirawiri tadi? Saya cerita seperti ini. Ayo tak antar, ada satu perawat di Puri saudara, dia diantar, dia keluarkan sepeda motor, saya diantar ke sana. Dan dia datang bawa mobil, dia dilihat Pak Pendeta ini tidak bisa, harus dibawa ke rumah sakit. Sudah aku kasih, ya bawa ke rumah sakit, saya bawa ke rumah sakit dengan mobil perawat itu. Tetapi saudara waktu saya berangkat itu ada suara wis paling balik dalan. Saudara tahu apa balik dalan? Balik dalan gak nutup. Bagaimana saudara kalau sebagai saudara suami? Saya mengalami itu. Ya saya gemetar hari ini cerita tentang itu. Saya berangkat saja dalam nama Yesus. Sama perawat ini dibawa ke rumah sakit bodoh Kristen nih, saudara, saya tidak akan sebut teman Pak. Begitu saya datang ke sana jam 9 malam, dari jam 4 sampai jam 9. Tuhan masih tolong. Jam 9 malam saya tunggu, saya kira dimasukkan di ruang itu langsung dioperasi, tidak. Jam 11 kurang seperempat datanglah itu suster. Pak Pendeta gimana, ditangani apa tidak? Loh, kaget saya, 2 jam sudah. Tapi kalau ditangani ini, kalau sekarang ini saya rupiahkan tuh biayanya 35 juta. Padahal saya bawa uang itu cuma kalau sekarang ini 1,5 juta. Kurang banyak saudara ya. Saya bilang sudahlah tangani saja. Baru panggil dokter saudara.
Setelah lahir, setelah selesai, itu Bapak punya uang, ini beli ini, 1,5 juta habis saudara. Beli kripto, beli ini habis. Dokter keluar lagi, Pak, gimana? Ini sangat kritis sekali. Tangani Pak Dokter, saya berdoa. Tangani Pak Dokter, saya berdoa. Ya berdoa namanya menghadapi seperti itu sendiri di rumah sakit. Ya berdiri tidak enak, dapat duduk, jadi saya sambil, Tuhan tolong, saya doa saya begini, Tuhan, saya tidak mau yaitu ya istri saya Engkau panggil dalam keadaan seperti ini. Saya cuma itu, saya tidak mau istri saya Engkau panggil keadaan seperti ini. Cuma itu saja, Tuhan tolong. Tidak mau Engkau ambil seperti ini. Lantas saudaraku kasih, jam 1:30 mungkin ya, suster itu keluar dan setelah itu tak dibawa ke ICU, langsung ke perawatan. Langsung dia bilang gini, Pak, cepat cari darah ini. Lah saya kan tidak tahu mana-mana saudara. Saya minta tolong rumah sakit, minta carikan darah, tidak bisa. Cari ini. Dan sepanjang malam itu tidak tahu 10 kali apa, saya dibentak-bentak, Bapak tega, istrinya seperti ini, udah pucat, tadi mengeluarkan darah begini. Saya diomel-omeli, dibentak-bentak saudara, sepanjang malam. Sudah mengalami seperti itu. Saudara cari darah. Saya bilang besok pagi, Bapak mentolo ya seperti ini. Ya mentolo gak mentolo saudara, uang gak ada. Cari darah kemana? PMI saya tidak tahu waktu itu. Lantas pagi-pagi saudara, ya cara saya cari ke Surabaya. Cari ke Surabaya. Waktu coba sekarang ini PMI Surabaya tidak tahu di mana alamatnya. Tahu dulu itu kok bisa tahu. Saya berangkat pagi-pagi, saya ambil mertua saya untuk nunggu, saya berangkat ke Surabaya. Pulang dari Surabaya dapat darah, saudara, saya naik bis. Saat naik sini ada sebelah sini, ngomongnya gak enak, ngomong apa gitu, ngomong ngenyek-ngenyek gitu loh. Saya tahu apa, saya lihat pakai sandal saudara, sandal siji merah, siji hijau, sisian. Oh berangkat ke Surabaya sampai pulang, oh berarti dia ngenyek. Saya sampai tidak tahu, tidak sadar itu. Sandal jepit ya, bukan sandal slop, sandal jepit, sisian satu merah, satu hijau. Sampai begitu saudara, ya tak tahulah saya sebagai orang suami kan begitu. Langsung saya pulang, saya bawa itu darah ke kantor itu, lantas bilang begini, ada suster yang tadi pagi kecelakaan, saya kira-kira jam 10 pulang, kecelakaan. Suster yang mana saya lihat, ini babras saudara. Saya pikir suster tadi malam yang marah-marah saya, mulutnya kan ngomong baik, membentak-bentak, rupanya ini babras sampai bibirnya, giginya merotol saudara. Bukan malati saya, makanya saudara kasih hati-hati. Itu saya alami. Saudaraku, setelah itu saudara, Tuhan keluar dengan cara bagaimanapun, begitu keluar rumah kami bisa bayar semua itu karena Tuhan. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Ya, makanya dalam ayat tadi dikatakan perkataan saudara, perkataannya Bartimius ini, ya, apa yang diucapkan dia serukan ini adalah doa. Perkataan saudara, ucapan saudara itu adalah doa. Jangan sembarangan ngomong saudara. Tadi ngomong bentak-bentak saya, pakai mulut, akhirnya mulutnya ya seperti itu, bukan karena itu. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi setiap saudara berkata, sekali lagi, jagalah perkataan saudara. Hati-hati kalau saudara mengucapkan sebagai orang Kristen, apalagi percaya diurapi oleh Tuhan. Kata-kata saudara itu adalah doa. Ucapan saudara adalah doa. Bagaimana ucapan saudara dari pagi tadi? Dan apa yang diucapkan oleh Bartimius terjadi. Saya mengalami itu saudara. Itu titik yang paling bawah, rendah. Saya mengalami seperti itu.
Tapi rupanya karena Tuhan telah memanggil saya percaya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang setia. Tuhan tolong istri saya masih hidup sampai sekarang, beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan waktu itu bisa bayar rumah sakit saudara pulang, meskipun yaitu kami cari kemana-kemana, tapi bisa bayar semuanya, dan beberapa bulan kemudian bisa lunas saudara. Jadi di sini ucapan kita, perkataan dengan iman, di dalamnya ada kuasa. Makanya saudara, kita lihat di sini ucapan itu adalah doa. Jadi ucapanmu adalah doa. Jangan mulutmu harimaumu, jangan saudara, tapi mulutmu adalah doamu. Amin. Doa kepada Mesias, kepada Yesus adalah Tuhan. Jadi luar biasa ini, di mana Bartimius ini oleh imannya dia disembuhkan. Amin. Oleh imannya juga dia diselamatkan. Menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita semua berdiri. Kalau saudara ingin Tuhan bekerja dalam hidup saudara, Tuhan katakan, berserulah kepadaku, berdoalah kepadaku. Kepadaku kepada siapa? Kepada Yesus Tuhan. Dengan iman, dengan percaya. Bukannya kita mendapatkan pertolongan, yang sakit disembuhkan, tapi saudara mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Diselamatkan, diluputkan, dibebaskan dari kesulitan dan kesukaran saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan akan janjinya, akan kasihnya, akan firman-Nya hidup dan berkuasa. Haleluya. Dan percayalah saudara, mustahil bagi yang percaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Angkat dua belah tangan saudara. Kita sudah mendengar firman Allah. Dari mendengar itulah iman dan percaya kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia akan mendengar doa saudara. Dia akan menjawab segala persoalan saudara pagi hari ini. Haleluya. Saya tahu, katakan Kau berfirman, pulihkan kita, sembuhkan kita, tolong kita. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sabar dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku.
katakan dengan iman firman Allah hidup dan berkuasa. Haleluya. Dan sembuhkanku, kau bersadar, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Yesus menjawab kepada Bartimeus 2000 tahun yang lalu. Pada pagi hari Tuhan juga akan menjawab segala doa saudara. Bukan hanya mendengar, tapi mau menjawab. Apa yang menjadi keperluanmu? Apa yang menjadi kebutuhanmu? Agar Tuhan berbuat sesuatu pada pagi hari ini. Sampaikan kepada Tuhan dengan iman dan percaya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Pergumulan saudara yang belum terjawab, masalah saudara yang begitu berat, utarakan kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Kita pujikan sekali lagi, saudara berdoa masing-masing. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Doa dengan iman, besar kuasanya. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesus, percaya padamu. Saudara berdoa kepada Tuhan sebagaimana Bartimeus tadi. Apa yang kau inginkan supaya berbuat kepadamu. Dia katakan dengan iman, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Haleluya. 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 Dengan iman disembuhkan, dengan iman diselamatkan. Haleluya. 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 Dengan iman dilepaskan semua ikatan belenggu. Dengan iman kesulitan dan kesukaran ditolong oleh Tuhan. Sakit disembuhkan. Sakit disembuhkan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh dahsyat luar biasa bagi kami. Haleluya, haleluya. Puji kemuliaan kebesaran bagimu Tuhan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar,
Katakan dengan iman kita punya Allah yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, haleluya, haleluya. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, sanggup menyatakan kuasa yang besar, pertolongan yang besar, mujizat yang besar terjadi. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin saudara mau maju ke depan di altar ini, saudara didoakan segala proses. Mari saudara datang ke depan. Haleluya, berdoa di depan. Kami tak berlutut di depan di kaki Tuhan. Haleluya. Saudara datang dengan iman, kami datang di depan mimbar ini. Kami undang saudara ke depan, silakan maju ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua jemaat nyanyi, sampai, sampai. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Ya rala mala 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 mala. Sekarang mala 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 mala. Datang dengan percaya. Haleluya, haleluya. Kita tahu dengan pasti, kita mengenal dengan benar bahwa Yesus Tuhan berkuasa. Haleluya, haleluya. Ya rala mala 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 mala. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Rala mala 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 mala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Engkau telah menolong dan tolong juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara lama-lama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kita punya Allah yang berkuasa. Haleluya, Tuhan ada di tengah-tengah kita, biar mengetahui keperluan kita. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suara lama-lama, haleluya, haleluya. Yesus itu luar biasa, itu dahsyat bagi kami. Glory, glory, glory di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kuasa Tuhan mengalir, mujizat terjadi saat ini. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapamu datang menghadap hadirat-Mu. Kami tahu dengan pasti, kami mengenal dengan benar Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini telah datang hadir dalam jemaat di tempat ini. Tuhan telah menjamah, menolong, mendengar doa dan menjawab doa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan semua haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang begitu membuat hati kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang mengerti, Tuhan yang mengerti apa yang kita butuhkan. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya persembahan yang kedua dijalankan. Bagi petugas, saya persilahkan untuk maju ke depan. Ku bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altar-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguhlah pertolongan-Mu. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dan kita telah diberikan satu panduan di dalam kita mengimani, mempercayai kepada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada barang mustahil. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati, baik Bapak Re yang dari Resana Blok B yang baru datang di tempat ini. Selamat datang Pak dan selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat yang indah ini.
Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pengumuman untuk minggu depan. Protokol kesehatan keluarga Bapak Jatmiko, persembahan keluarga Bapak Warto, hari Rabu jam 5 sore ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Bapak Sugeng, hari Kamis jam 6 malam ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah tumapel, Sabtu jam 10 doa, jam 6 doa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum disertai dengan perjamuan suci. Senin, Selasa dan Jumat ada doa malam dimulai setengah 7. Nanti sebentar wanita untuk mempersiapkan yaitu ujian untuk minggu berikutnya, minggu kedua bulan ketiga. Puji nama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, kami dapat undangan ibadah wanita rayon, yaitu rayon Mojokerto sini, direncanakan atau dijadwalkan tanggal 14 bulan 3 ada di GPD Indranggu. Diminta untuk jumlah berapa yang hadir. Saya gereja-gereja sudah ada yang kirim, kami belum, karena kami belum bisa untuk menentukan siapa-siapa yang ikut. Oleh sebab itu saat ini Bapak Ibu yang nanti, ibu-ibu kok Bapak, jam 3 kebaktian wanita kita ikut supaya nanti kita tahu, nanti kita pun akan mendapatkan giliran ditempati ya untuk ibadah wanita. Sekarang kira-kira yang ikut berapa? Angkat tangan aja yang ikut, tak hitung ya. Ikut gini loh Bu, aku kaget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
7, 8. Masa puluh rek aja gede ngene. Oh, 8, 9. Tak pikirku wis aku rencana minim 20. 9, 10. 11, 12. 13 saya. Berarti kurang lebih 15 ya. Nanti saya bisa rekan kok Kak Keto, aku bisa rekan. Ya, betul ya. Nah, nanti gini caranya. Bagi yang sebelah sana seperti Bu Nanu, Bu Lia, nah Bu siapa sih? Bu Remedia, Bu Heni langsung ajak ke sana. Nah, yang belum tahu kita kumpul nanti pakai mobil, tolong ada 2 mobil, mobilnya Mas Theo sama mobil Pak Ali. Nanti tolong Pak Sugeng untuk bisa nganter. Nah ya, tinggal seperti itu. Nanti minggu besok tak umumno lagi ya. Jadi puji Tuhan berarti piro? 15. Berarti 15 ya. 15 nanti bulan depan 14 Maret bulan depan. Jadi 15 mungkin ada tambah, bisa besok minggu bisa, tapi ya nanti nyusul ya. Jadi sini positif 15. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kamis jam 4 ada pendalaman firman Tuhan untuk yaitu yang mau baptis. Sudah itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jadi hari ibadah berjalan seperti biasa. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam. Mari Bapak-bapak kita tingkatkan doa kita. Tanpa kita berdoa tidak ada kekuatan
dalam kita menghadapi masa-masa yang seperti ini. Oleh sebab itu kita tingkatkan doa kita supaya Tuhan tolong campur tangan. Kaum wanita nanti ya tinggal sebentar untuk yaitu latihan. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Bapak Markus berdoa sebelum doa berkat. Jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Segala puji dan menaikkan padamu ya Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan, atas bimbingan, tuntunan, dan pertolongan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami bersama-sama. Bahkan firman-Mu ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan yang menegakkan supaya kami tetap percaya dan berharap kepadamu. Kami ucap syukur dan terima kasih itu semuanya atas pertolongan-Mu ya Tuhan di waktu ibadah ini, penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau ya Tuhan yang menghibur kami, Engkau yang menuntun kami. Kami ucap syukur dan terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu ke tangan Engkau ya Tuhan, Bapak Ali di sini ya Tuhan, yang mana Engkau pakai untuk membimbing dan membina kami, untuk menegakkan kami, untuk menguatkan kami di waktu kami menghadapi tantangan dan percobaan dalam kehidupan kami ya Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Engkau menjaga ya Tuhan kesehatannya ya Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan dalam kehidupan keluarganya ya Tuhan. Kami serahkan anak, cucu dan menantunya ke tangan Engkau ya Yesus. Engkau yang menyertai ya Tuhan. Kami serahkan setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau pakai ya Tuhan, Engkau tolong dan Engkau lindungi dalam kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Engkau menjagai ya Tuhan. Dan kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami perlu tuntunan kasih-Mu ya Tuhan. Kami perlu perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami perlu pengembalaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam hari-hari ini ya Tuhan. Dan bulan-bulan ini ya Tuhan. Dan minggu ini ya Yesus Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan kami berserah kepadamu ya Tuhan. Engkau yang menjagai kami ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan sebagai anak-Mu, kami tinggal melakukan ya Tuhan apa yang Engkau berikan ya Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur dan terima kasih. Terima kasih. Dan kami ya Tuhan berdoa bagi anak-anak-Mu ya Tuhan yang pada saat ini tidak bisa hadir untuk datang kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Kami nggak tahu ya Tuhan persoalan apa, problem apa, dan tantangan apa ya Tuhan.
Kalau ada penyakit ada dalam tubuh mereka ya Tuhan, di dalam nama-Mu ya Tuhan, memberikan kesembuhan ya Tuhan, sehingga anak-Mu bisa datang kembali ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, bersama-sama kami ya Tuhan. Kalau ada tantangan dan problema ya Tuhan, kami minta ya Tuhan, Kau beri pertolongannya ya Tuhan, supaya mereka bisa kembali kepada-Mu ya Tuhan. Dan kalau ada persoalan yang berat ya Tuhan, baik sakit hati atau apapun yang terjadi dalam jemaat di sini ya Tuhan, kami minta Engkau menghiburkannya ya Tuhan. Engkau memberikan kedamaian dan ketentramannya ya Tuhan, sehingga hati, berikanlah gerakan hati mereka untuk bisa kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang bekerja ya Tuhan, baik bekerja di pabrik, baik swasta maupun jualan ya Tuhan, kami minta Engkau beri pertolongan ya Tuhan, Engkau yang memberkati dan Engkau yang menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya Tuhan, sehingga ya Tuhan Engkau dapat dipuji dan memuliakan nama-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan ya Tuhan, kalau ada tantangan dan pencobaan dalam kehidupan mereka, Engkau memberikan kekuatan dalam hati mereka ya Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Banyak sekali ya Tuhan hal-hal yang terjadi dalam bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau ya Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan ya Tuhan setiap insan di dalam bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, supaya Engkau tuntun berikan kedamaian dan ketentramannya ya Tuhan, supaya ya Tuhan dia tidak mempunyai pikiran-pikiran yang jahat dalam kehidupannya ya Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka ya Tuhan terhibur dalam kehidupannya ya Tuhan. Karena saya melihat keadaan dunia ini ya Tuhan, sangat sekali kacau balau ya Tuhan, karena banyak sekali ada orang yang berbicara ini ya, bicara ini, ada pikiran yang jahat dan pikiran yang jahat ya Tuhan, keinginannya cenderung dalam berdosa ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami minta kuasa-Mu ya Tuhan, Kau turunkan, berikan kedamaian dan ketentramannya ya Tuhan. Dan kami serahkan setiap umat-Mu ya Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, kami minta berikan kekhususan dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Kau tuntun dan Kau hidupi dan Kau lindungi ya Tuhan, supaya ya Tuhan mereka tetap tunduk turut dalam kasih dan karunia-Mu ya Tuhan, dalam firman-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan ya Tuhan, Presiden di tangan Engkau ya Tuhan, dalam menjaga ya Tuhan, memimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan, karena banyak sekali ya Tuhan pimpinan-pimpinan yang tidak bertanggung jawab dalam tugasnya ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan Engkau ya Tuhan, yang Kau campur tangan ya Tuhan, kami serahkan ke tangan Engkau ya Tuhan. Dan kami serahkan setiap pemerintahan terkecil maupun terbesar ya tentang baik presiden, wakil presiden dan sampai ke RT, RW, bahkan kepala rumah tangga ya Tuhan, bercampur tangan ya Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan, panjang minggu yang akan kami lalui ya Tuhan. Inilah seruan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Angkat tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mohon saudara duduk kembali. Ada yang kelewatan, besok Jumat jadi doa di gereja dipindah, yaitu di tempatnya Bapak Yusak Tompol Rahayu